Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Ahmad dengan bahagia meninggalkan ruangan Daniel. Saking bahagia dan tergesa-gesa, Ahmad hampir saja menabrak Brian yang hendak masuk ke ruangan Daniel. Maaf Pak, saya tidak sengaja. Saya terburu-buru karena Pak Presdir memberikan saya uang untuk mengajak teman-teman saya makan. Sekali lagi, maaf Pak, saya permisi dulu, ucap Ahmad sopan dengan nada bahagia. Ya sudah, pergilah dan hati-hati. Jangan sampai kamu menabrak orang karena terlalu buru-buru, nasihat Brian. Brian langsung masuk ke ruangan Daniel. Daniel yang mendengar percakapan di depan langsung bersiap untuk melempar sebuah pulpen pada Brian sebagai ungkapan rasa kesalnya karena Brian sudah mengerjainya. Ups, kenapa bos, kok saya dilempar? Tanya Brian pura-pura bingung. Udah, jangan acting kamu sengaja kan pura-pura sakit agar Nisa yang menemani saya makan. Dasar kamu Brian, ada saja akalmu mengerjaiku, rutuk Daniel kesal. Hahaha, tapi bos senang kan? Lagian saya beneran sakit kepala karena setiap hari melihat perdebatan kalian dan saya beneran ke rumah sakit, jawab Brian berlagak polos dan langsung duduk di sofa. Rumah sakit apaan? Rumah makan Padang? Iya, kamu tahu karena kamu saya mesti berdebat lagi dengannya, ujar Daniel dan berpindah duduk di sofa juga. Hehehe, saya juga perlu tenaga bos buat ngadepin perdebatan kalian. Bisa-bisa saya beneran masuk rumah sakit. Kenapa nggak bisa sehari saja bos dan Nisa tidak berdebat, ucap Brian. Dia selalu membuat saya kesal. Bagaimana jika dia selalu membantah saya? Sudah, jangan ngomongin dia lagi, bikin saya makin kesal. Jadi nanti jam berapa kita pergi ke proyek? Tanya Daniel mengalihkan pembicaraan. Pukul 2:30 bos, jadi nanti kita bisa langsung pulang, saut Brian. Ya sudah, kalau begitu saya akan membereskan beberapa berkas. Berhubung besok akhir pekan, saya ingin sekali-kali menikmati akhir pekan saya, terang Daniel. Jadi besok atau hari Minggu saja saya membeli belanjaan untuk ibunya Nisa, tanya Brian. Besok saja dan saya mau ikut, jawab Daniel cepat. Baiklah bos, apa Nisa perlu kita ajak? Tanya Brian pura-pura bodoh. Terserah, sudah kamu ke ruanganmu. Saya ingin menyelesaikan pekerjaan saya, ketus Daniel seolah menolak padahal hatinya merasa senang. Baiklah bos, saya permisi dulu dan buatlah rencana mau ngapain dengan Nisa besok. Hahaha, tawa Brian mencandai sang bos. Dasar kamu Brian, teriak Daniel sambil melempar kembali pulpennya. Untung saja ruangan itu tertutup, jadi Nisa dan Eri tidak mendengar teriakan Daniel. Dasar asisten gak ada akhlaknya, selalu saja ngomong seenak jidatnya. Sama persis seperti wakil sekretaris itu yang selalu kurang ajar, gerutu Daniel. Daniel kembali sibuk dan menandatangani beberapa dokumen. Sampai akhirnya pukul 2:30 sudah saatnya mereka pergi meninjau proyek. Brian berjalan menuju ruangan Daniel dan sebelum itu dia singgah di meja sekretaris. Nisa, kita akan meninjau proyek. Kamu ikut dengan kami sambil belajar. Ernie di kantor saja sampai waktunya pulang. Siapa tahu ada tamu jadi kamu bisa kasih kabar, jelas Brian. Nisa dan Ernie mengangguk setuju. Brian langsung masuk ke ruangan Daniel dan mengajak sang bos untuk pergi. Ayo bos, kita berangkat. Apa sudah siap bos? Tanya Brian. Iya, sudah, ayo kita berangkat sekarang. Ingat, jangan bicara yang aneh-aneh atau saya tendang kaki kamu, ancam Daniel. Mereka langsung keluar. Nisa mengikuti mereka dan sopir melajukan kendaraan menuju proyek rumah sakit. Brian, jangan lupa jika rumah sakit ini sudah selesai, buat kartu khusus bagi semua karyawan agar mereka dan keluarganya bisa berobat gratis. Dan sebaiknya utamakan mereka yang di bawah para pekerja biasa dari perusahaan pusat sampai cabang-cabang harus didahulukan. Kamu paham kan maksud saya? Jadi jangan sampai saya dengar hanya bagian eksekutif dan yang jabatan tinggi yang dilayani, harus sama rata. Untuk para karyawan kita, jika ada yang ingin ruangan
PIP atau PPIP, mereka harus bayar sesuai peraturan. Pokoknya nanti kita buat rapat khusus, saran Daniel tegas. Baik bos, saya paham apa yang harus dilakukan. Bos jangan khawatir, saya akan mengatur sebaik mungkin, saut Brian. Bos sebaik itukah sampai-sampai sedetail itu memikirkan karyawannya, terutama yang di kalangan bawah. Gak nyangka, meski berwajah dingin, tapi dia memiliki hati yang hangat, batin Nisa. Mobil melaju dengan kecepatan sedang, namun tanpa disadari semua orang, sejak mereka meninggalkan kantor, ada sebuah mobil yang mengikuti. Sang pengemudi mobil itu menatap mereka dengan kebencian. Awalnya dia ingin mencelakai semua penumpang di mobil itu, namun dia tak punya keberanian karena dia sendiri juga bisa dalam bahaya. Itu kenapa dia hanya mengikuti saja kemana mobil Daniel pergi. Setelah sampai di lokasi proyek Daniel, Brian dan Nisa berjalan menuju lokasi dengan debu di mana-mana. Daniel dengan santainya memeriksa semuanya. Sesekali dia nampak tersenyum jika ada kuli-kuli di sana menyapanya. Mata seseorang yang mengikuti mobil Daniel tidak nampak makin penuh amarah saat melihat proyek rumah sakit ini hampir selesai, yang mana akan membuat nama Daniel semakin disegani. Sedangkan dia, hanya karena kesalahannya di masa lalu, membuatnya bahkan kehilangan hak waris, dikarenakan Daniel hampir membatalkan kerjasama, hanya karena dia dan salah satu pegawai Daniel pernah punya masa lalu buruk. Ancaman Daniel yang akan membatalkan kerjasama jika masih dia yang mewakili perusahaannya, membuat papinya marah dan akhirnya tidak mengizinkan dirinya lagi untuk mengelola bahkan bekerja di perusahaan sang papi. Di sanalah amarah kebenciannya muncul dan dia benar-benar marah pada Nisa. Ya, dia adalah Guntur Adipura yang akhirnya tersingkir dari perusahaan sang papa karena permintaan Daniel yang membela karyawannya. Awas saja kamu Nisa, aku akan membalasmu. Hal yang dulu hampir aku lakukan, begitu membuatmu membenciku dan akhirnya membuatku kehilangan segalanya. Maka aku benar-benar akan melakukan hal itu, agar bukan hanya aku saja yang hancur. Tunggu saja, beruntung saat ini kamu bersama Daniel. Jika tidak, ini akan jadi hari terburukmu. Ucap pria itu penuh emosi dan kembali menjalankan mobilnya. Karena dia tahu percuma saja menunggu di sana, dia pasti akan mengantarkan pegawainya itu langsung pulang. Itulah mengapa akhirnya dia pergi meninggalkan lokasi proyek. Daniel yang sudah berkeliling sambil menyapa para pekerja akhirnya selesai dan setelah mencuci tangannya, Daniel kembali masuk ke dalam mobil, diikuti Brian dan Nisa. Daniel meminta sopir untuk mengantarkan Nisa pulang. Setelah Nisa menolak untuk diajak makan di luar dengan alasan dia kelelahan karena dia baru pulih. Oh iya Nis, besok temani kami belanja untuk keperluan kita makan malam hari Minggu. Seperti yang ibumu janjikan, besok kami akan menjemputmu pukul 10 pagi, ucap Brian memberitahukan Nisa. Baiklah, jawab Nisa singkat. Rasa lelah membuatnya enggan banyak bicara, membuat suasana di dalam mobil menjadi sunyi. Sesampainya di rumah, Nisa turun setelah mengucapkan terima kasih. Nisa sempat menunggu hingga mobil Daniel menghilang sebelum akhirnya masuk ke dalam rumahnya. Di dalam mobil, Daniel sedikit heran akan sikap Nisa karena dia lebih banyak diam, tidak seperti biasanya. Brian, apaku salah mengajaknya pergi ke proyek tadi? Kan dia masih kurang sehat, apa dia kelelahan? Padahal aku mengajaknya agar bisa mengantarkan dia pulang, karena aku merasa sesuatu akan terjadi padanya. Tapi aku nggak tahu itu apa, hanya saja perasaanku tidak enak jika membiarkan dia pulang sendirian, ucap Daniel menjelaskan alasannya. Saya juga kurang tahu bos, mungkin dia memang lelah, makanya dia diam saja. Tapi kita kan tidak membuatnya lembur, kita mengantarnya sesuai jadwal pulang kerjanya. Dan jangan berpikir yang tidak-tidak, karena Nisa akan baik-baik saja. Mungkin bos begitu karena baru tahu masa lalunya yang kurang menyenangkan. Jadi kita berpikir positif saja, saran Brian. Iya, mungkin saja begitu.
Oh iya, antar aku ke rumah mama saja, aku merindukannya. Sudah beberapa hari aku tidak terlalu memperhatikan mama. Menelpon pun hanya pagi hari sebelum sarapan, pinta Daniel. Baik bos. Pak, kita ke rumah Nyonya Besar, perintah Brian pada sopir. Baik pak, sahut sang sopir. Sementara Nisa yang baru sampai di rumahnya langsung saja istirahat. Tubuhnya merasa lelah, belum lagi dia lupa membawa obatnya, hingga tidak meminum obatnya siang hari tadi. Kenapa ya, selama pergi dengan bos tadi, perasaanku kurang enak, seperti ada yang memperhatikan dari jauh. Semoga saja itu hanya perasaanku. Lagi pula aku tidak melihat hal yang janggal hari ini. Batin Nisa saat Nisa asik dengan pikirannya. Sang ibu mengetuk pintu. Nisa mempersilahkan ibunya masuk dan ternyata ibu membawakannya teh. Nak, minum dulu tehnya. Ibu lihat wajahmu kelelahan. Minumlah teh ini, mungkin bisa mengurangi lelahmu, ucap ibu sambil meletakkan gelas di meja kecil kamar Nisa. Iya bu, makasih ya. Nisa hanya kelupaan bawa obat tadi bu, makanya badan kerasa nggak enak lagi. Oh ya bu, besok pagi bos Nisa mau ajak Nisa belanja buat keperluan hari Minggu. Sepertinya dia benar-benar ingin makan masakan ibu, terang Nisa. Oh ya sudah kalau begitu, besok ibu mau rapi-rapi rumah sedikit biar nampak bersih dan nak Daniel merasa nyaman di sini. Ya sudah, kamu istirahat. Jangan tidur sebentar lagi maghrib, Pak Mali. Sholat jangan lupa ya nak, ibu mengingatkan. Iya bu, Nisa cuma rebahan aja ngilangin capek. Bentar lagi langsung mandi kok, sahut Nisa. Ibu langsung meninggalkan kamar Nisa untuk mempersiapkan makan malam mereka. Sementara Daniel sudah sampai di rumah ibunya. Brian basa-basi sebentar pada mama Daniel sebelum akhirnya memutuskan pulang karena sang bos akan menginap di sini. Oh iya nak, kamu mau makan malam apa? Biar mama masakin, biar kamu lahap makannya, ucap mama menanyakan keinginan putranya. Apa aja mah, asal mama yang masak, pasti enak. Daniel selalu merindukan masakan mama, sahut Daniel. Ya udah, kalau begitu sekarang kamu mandi, terus istirahat sebentar. Nanti kalau sudah selesai, mama panggil. Oh ya, papamu juga akan balik. Soalnya Repan pulang setiap akhir pekan. Jadi papa lebih sering di sini. Katanya biar Repan dan Ibu Ranti punya waktu bersama dan papa bisa pulang dengan tenang ke sini, jelas mama. Oh gitu mah, maafin Daniel ya mah. Daniel gak bisa seperti Repan yang pulang setiap akhir pekan. Maklum mah, Daniel sibuk, Daniel jalan libur meskipun akhir pekan, ucap Daniel menyesal.